Rekamnya gimana? Nah, Ini rekamnya gimana tadi? ini rekam tadi. Rekam. Kalau ini teks atau apa? Baik, ini mah kalau misalkan ada subtitle. Subtitle itu gimana sih? Kayak misalkan alih bahasa gitu, ada bahasa. Cuman nggak. Terus nanti kalau yang ini kan saya paket 2. Habis ini lagi gitu. Tetap aja saya pantengin nggak apa? Nggak apa-apa dipantengin juga. Ini kuotanya cukup nggak ya? Ini pakai wifi Pak. Oh ya. Aman. Ini pakai wifi, ini pakai wifi. Iya, aman berarti Pak. Terus kalau yang besok berarti kan dua ya sistemnya atau? Sistemnya besok tuh kan sama ada 3 kan Pak. Bisa mau di break dulu misalkan nanti di report lagi atau mau lagi atau mau standby nggak apa-apa sih. Nanti saya juga mau ke rumah mau langsung mau buka Pak. Nggak usah, capek. Nah, maksudnya kalau yang 2 besok berarti kan besok sama ding ya. Enggak, hari berikutnya kan berarti saya 2 tuh. Kan besok itu ada 3. Kalau enggak, kalau hari ini hari apa nih? Ini Rebu. Hari Selasa. Ini Selasa, Rebu. Kan kita mulainya dari pagi karena sudah nggak ada seminar. Seminarnya udah nggak ada. Pak, maaf. Iya. Maaf. Hostnya boleh diganti ke akun saya yang satunya lagi nggak? Oh, bisa. Oh, lah nggak ngomong dari tadi pas ada si itu kamu nyebelin banget. Dah itu dah. Udah belum? Iya Pak, bentar saya coba dulu Pak. Hostnya di kamu tuh jadinya. Host, co-host. Hostnya saya ya.
tampilin itunya, aja presentasinya dirimu. Baik Pak, sebentar Pak. Pak sebentar Pak. Laptopnya dinyalain ulang Pak. Nah, Laptopnya lagi dinyalain ulang Pak. aduh, jam 5 loh. Banget ih.
Mana? Ayo. Yeti tetap masuk ya jam 6 ya, tetap jalan, nggak bisa di ini, semampunya aja Yet. Sore, Pak. Oh iya, sore. Ini Pak, saya udah konfirmasi tadi ke Ibu Rafika sama ke Bu Rahmi, Hmm, mau digeser ke hari Kamis, soalnya saya belum siap, Pak. nggak apa-apa, sesiapnya. Nanti kalau satu geser, geser yang lain geser lagi. Yet. Rijal tampilin ayo Rijal. Sebisanya ya dia cerita-cerita aja nggak apa-apa. Oh iya, baik Pak. Ya, siap Pak. Kalau nge-share-nya di WA aja, Pak, soalnya saya nggak bisa nge-share di ininya, di HP soalnya. Mm-mm. Ya udah, atur aja yang penting bisa keluar aja. Baik, Pak. Ya, silakan. Bentar ya. Ayo ditampilin cepet. Rijal. Pak, maaf sebentar Pak. Ini filenya hilang. Udah dikirim ke saya. Belum Pak. Duh, pusing banget aku. Ini game naon sih? Hilang gimana maksudnya kehapus? Hilang apa kehapus bagaimana? Dibimbing susah payah hilang atau gimana? Bagus, Teh Dewi tadi nanya, gue belum nelpon aja. Halo, Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Ayo Rijal ditampilkan, ada Pak Putra nih. Nih, saya nggak nampil ini ya, saya lagi di mobil ya. Siap, mangga Pak. Ayo Rijal, ditunggu.
Ayo Rijal, mangga. Udah bisa dibuka belum Rijal? Kalau udah bisa dibuka, saya langsung buka ininya, acaranya. Karena udah masuk waktu ya, udah lebih dari 8 menit. Halo Rijal, di mute itu. Iya. Hmm, Pak, mohon maaf Pak, iya kenapa? filenya tiba-tiba hilang Pak. Aduh, mati lu. Ada apa laporan ada nggak? Kalau laporan ada Pak. Ya, laporan aja buka. Ada Baik Pak. laporan hilang. Itu di recent di komputer, itu kalau di dokumen ada namanya recent dokumen, Kang. Itu dokumen terakhir yang bisa yang dibuka, itu ada list dokumen yang terakhir dibuka, di situ ada. Ya udah buka laporan aja dulu langsung di screenshot. Kasihan Pak Putranya udah nunggu dari tadi Pak, pembimbing pengujinya. Ya, dimulai aja ya. Dibuka dulu coba. Baik Pak. Nggak dikirim ke WA saya aja, Kang. Bisa nggak? Lu dikirim ke WA saya aja. Udah belum? Udah belum? Halo. Lagi join Zoom-nya Pak. Apanya yang zoom-nya apanya? Itu aja dikirim laporannya mana? Laporannya Akang mana? Kirim ke WA saya. Biar dibuka di sini. Halo? Halo, Rijal.
Tutup lagi. Enggak, ini otak-atik otak-atik apa sih? Bingung saya. Ada yang diotak-atik apa ya yang diotak-atik ya? Sama sekali. Apa nggak usah dinilai aja, Abdurrahman ya? C aja lah. Apa ya? Kasih D aja nih. Nih. Ayo. Assalamualaikum Pak. Yo, waalaikumsalam. Itu yang sekarang Marcel dulu, apa Muhammadian dulu? Soalnya file yang Marcel barusan bilang katanya hilang. Oh iya iya iya. Kalau yang diganti sekarang siapa nih? Nah, ini Rizal nih. Bentar saya ini dulu ya. Dion gantiin siapa ya Dion ya? Atau Dion yang ini Dion yang ketiga ya? Iya 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 iya. Jadi hari ini adalah Muhammad Dion malam ya 19.00 ya. Pak Muhammadian malam. Ya. Nah ini saya buka dari sini bisa nggak ya bentar. Dan. Nah, ini dah. Saya buka dari sini ya. Ini kelihatan nggak? Halo? Iya Pak, kelihatan Pak. Rizal Abdurrahman bisa kita mulai nih? Kan bisa baca dari sini nanti. Oh baik Pak. Itu nanti nanya ke teman-teman kalau recent paragraf, recent file itu kita bisa ngebuka file yang sampai 1 hari ke belakang. Jadi sebenarnya filemu itu tidak hilang karena ada di recent paragraf. Tadi saya udah nyari di recent Pak, gak ada Pak. Soalnya kan template-nya online. Nah, sedangkan tadi tiba-tiba gak ada sinyal, jadi tiba-tiba gak ada gitu. Ya, template-nya harusnya di-download dulu dong. Ya, ini kita mulai aja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Pertama-tama dari kami, saya mewakili dari fasilitator sekaligus menjadi pembimbing yang memimpin acara sidang KP hari ini ya. Dan pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dan ridhonya sehingga kita masih bisa berkumpul. Sholawat dan salam marilah kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Rasulullah SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya yang setia. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan mengenai laporan akhir untuk magang ya, sebagai syarat untuk penyelesaian mata kuliah kerja praktek di Prodi Teknik Industri. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak HM Syafarudin Mahaputra STMT sebagai penguji yang telah hadir di tepat waktu dan
menunggu ya, dengan sabar menunggu. Kami mohon maaf atas kesalahan teknisnya. Kemudian terima kasih pada teman-teman yang hari ini hadir untuk menyaksikan magang. Nah ini saya nanya lagi ke Abdurrahman, apakah akan di-share oleh saya apa share oleh Anda? Sama Laporan. saya aja, Pak. Ya udah, berarti saya stop share ya. Iya, Pak. Nah. Ya. Bentar. Bisa share sendiri nggak atau bentar? Assalamualaikum Bu, lagi seminar KP Bu. Gimana Bu, ada yang bisa dibantu? Iya maaf, mohon maaf sekali. Dari tadi seminar KP jadi belum bisa. Saya seminar KP, itu suratnya harus sekarang gitu. Dari tadi seminar KPI. Malam. Iya. Emang mau tanda tangan langsung gitu? Iya. Bentar saya cariin ya. Iya. Saya cariin ya. Yuk. Rizal bisa itu? Bisa share screen nggak? Duh, lama banget ya. Pak, maaf, Pak. Nggak bisa, Pak. Bentar. Udah jadi host. Udah? Pak, maaf, tetap nggak bisa, Pak. Oh. Tadi harusnya itu tadi ya, nggak usah ini ya. Saya bentar. Harusnya kok nggak bisa ini. Reclaim tag mana sih caranya? Bentar ya. Oh iya. Oke. Kamu dilepas hostnya di sebelah kanan, apa namanya? Jadiin saya sebagai host, Mas. Bisa?
Caranya adalah saya salah nih. Partisipan, diklik yang bawah. Jadiin saya host. Lupa tadi harusnya co-host ya. Bisa ya? Nah, oke, sip. Sudah, Pak. Kenapa punyamu nggak bisa? Kurang tahu, Pak. Udah nih, udah kelihatan, udah muncul semua. Sudah, Pak. Ya. Ya, Nah, Pak. silahkan dibaca. Muhammad Rizal Abdurrahman dimulai. Waktunya 15 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ini nggak ada isinya nih. Rizal, nggak ada isinya, Rizal. Kerangka laporan. Pak, dikiriminnya yang bawahnya ya. Muhammad Rizal. Saya. Lain kali persiapan ya, kalau teman-teman itu bisa jadi pembelajaran. Kalau seperti ini harus persiapan. Sehari sebelumnya kan sudah di-share ya. Kenapa kok nggak persiapan, Rizal? Sudah, Pak, sudah siap. Cuman tadi tiba-tiba sinyalnya hilang, Pak. Jadi file PPT-nya tiba-tiba agak ada. Iya, harusnya file PPT-nya itu kalau online harusnya kan di-download dulu ya. Terus di-save sebagai PPT. Iya, maaf, Pak. Nggak gitu ya? Iya, Pak. Yaudah nih dimulai. Silahkan bicara yang ada di sini. Nanti kalau bilang next, saya next ya. Kasihan Pak Putranya ini udah nungguin dari tadi. Baik, Pak. Udah dikasih D aja lah. Susah banget. Ayo, mana? Dah. Sok, silahkan ngomong. Latar belakang di sini ada PT Telkom Indonesia atau Telkom adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta pelanggan, telepon seluler sebanyak 140 juta. Adapun rumusan masalah, Rizal sambil membaca print out-nya sendiri atau lembaran yang ada di komputernya ya, jangan baca ini ya. ya Pak, Nah, di komputernya baca sendiri. Saya ngikutin aja. yang pertama, mengapa bisa terjadi hilangnya barang inventaris di Telkom Indonesia? Yang kedua, aplikasi apa yang akan dibuat untuk menangani permasalahan di Telkom Indonesia? Yang ketiga, apakah aplikasi tersebut akan efektif jika dikembangkan di Telkom Indonesia atau Telkom Test Host? Tujuan kerja praktek telah dilaksanakan oleh praktikan untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keahlian yang didapatkan dari perkuliahan, khususnya mata kuliah penerapan manajemen proyek dan pembuatan aplikasi. Sistem informasi manajemen disingkat SIM adalah sebuah sistem informasi yang berfungsi mengelola informasi bagi manajemen organisasi. Lalu ada manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu metode atau sistem pengelolaan maupun pengorganisasian
berbagai aktivitas dari sebuah bisnis selama jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya, manajemen proyek akan melalui sejumlah tahapan seperti initiation, planning, education, sampai closure. Yang pertama ada initiation permulaan. Tahapan manajemen proyek yang pertama ialah inisiasi pelaksanaan proyek. Pada bagian ini perusahaan biasanya akan mendiskusikan sejumlah aspek mulai dari tujuan, resiko, ruang lingkup, anggaran atau timeline, hingga pemilihan project manager. Next, Pak. Aduh, jadi asistennya Abdul Rahman. Nah, Tujuan manajemen proyek yang pertama menyelesaikan tepat waktu, mengelola resiko, mengelola tim, lalu membuat perencanaan yang tepat, dan menjaga anggaran. Metode waterfall atau metode air terjun merupakan salah satu siklus hidup klasik life cycle dalam mengembang perangkat lunak. Metode ini menggambarkan pendekatan yang cukup sistematis juga beruntun pada pengembangan software mulai dari spesifikasi kebutuhan pengguna, perencanaan, pemodelan, konstruksi, penyerahan sistem ke pengguna, serta perawatan sistem. Lalu ada website, merupakan sebuah media informasi yang ada di internet. Website tidak hanya dapat digunakan untuk penyebaran informasi saja, melainkan bisa digunakan untuk membuat toko online. Lalu ada UML, ada himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain. Program berorientasi objek atau OOP serta aplikasinya UML merupakan keluarga notasi grafis yang didukung oleh model-model tunggal. Nah, di sini ada use case diagram. Yang pertama itu ada aktor atau pemeran memspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Yang kedua ada panah kanan yang atau dependensi, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri. Yang ketiga ada generalization atau generalisasi, hubungan di mana objek, anak, descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk. Yang keempat ada include, memspesifikasi bahwa use case sumber secara eksplisit. Yang kelima ada extend, menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Yang terakhir ada association, yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Di sini ada timeline project dengan total waktu 72 hari. Yang persiapan ada 4 hari, perancangan 4 hari, lalu implementasi sistem 57 hari, finishing 6 hari. Jadi total semua ada 71 hari.
Di sini ada RAB, rencana anggaran biaya, totalnya ada 335.000. Ada proses perencanaan konsep penggabungan sistem dengan menggunakan komponen-komponen yang dapat digunakan kembali. Waterfall model pertama kali diperkenalkan oleh Winston Roy tahun 1970. Model ini melibatkan tim SQA Software Quantity Assurance dengan 5 tahapan, di mana setiap tahapan selalu dilakukan verifikasi atau testing. Yang pertama ada perencanaan, kedua analisa, 3 perancangan, 4 implementasi, yang kelima pemeliharaan. Gambaran umum perusahaan PT Telkom Indonesia Persero atau Telkom adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange dengan kode TLK. Ini kegiatan ininya mana ya? Kegiatan Abdurrahman di mana ya? Ada? Di sini paling ini Pak belum dimasukin Pak, paling ininya doang aplikasi. Oh, aplikasinya mana? Biar langsung dilihat sama Pak Putra. Ini mau dibacain enggak? Next aja Pak. Ini. Next Pak. Enggak. Adapun tahapan kerja praktek dari mulai penentuan objek masalah, observasi, studi pustaka, pengumpulan data, pengolahan data, pembahasan, pengambilan kesimpulan dan saran. Selesai. Loh, udah? Nih. Next Pak. Nih atau terus? Nah, desain sistem. Penetapan ini akan dilakukan desain sistem digunakan untuk mengelola kebutuhan-kebutuhan sistem baik perangkat keras maupun perangkat lunak dengan membentuk arsitektur sistem secara keseluruhan. Pada langkah ini akan dilakukan pembuatan rancangan diagram yang menggambarkan hubungan antara user dengan sistem.
Adapun langkah-langkah dalam pembuatan rancangan diagram dalam desain sistem. Yang pertama ada use case diagram, activity diagram, lalu sequence diagram. Implementasi dan unit testing. Pada tahapan ini akan dirancang sebuah website berdasarkan hasil dari observasi lapangan yang telah dilakukan. Integration dan sistem testing pada tahapan ini akan dilakukan pengujian sistem agar mendapatkan website dengan tingkat usabilitas yang baik. Nah, ini buat rancangan tampilan aplikasi. Ada halaman indeks login dan halaman indeks admin. Nah, Nah, halaman data alat ukur yang biasanya hilang, jadi admin sekarang bisa mencari barang tersebut ada di mana dalam aplikasi ini. rapiin dikit nih ya. Berarti. Rapiin aja. Terus ini Ada halaman edit alat ukur. Jadi di sini admin bisa mengedit aset atau barang yang ada atau yang sedang dipinjam oleh vendor ataupun visitor. Ada halaman search data alat ukur. Nah, di sini visitor bisa mencari barang apa atau aset apa yang akan dipinjam oleh visitor tersebut. ini Di sini ada halaman register akun admin. Nah, di sini admin bisa register jika admin sudah mempunyai akun, maka akan dipertunjukkan seperti ini dan akan langsung masuk ke halaman awal aplikasi. terus Lalu ada halaman index engineer. Halaman index engineer ini untuk melihat data apa saja yang barang apa saja yang ada ataupun barang yang sedang dipinjam. Lalu ada halaman search engineer. Engineer sendiri bisa mencari barang apa yang dibutuhkan oleh engineer tersebut. Nah, yang ke-11 ada halaman data alat ukur engineer. Di sini ada data-data aset yang diperlukan oleh engineer. ini kesimpulan sarannya apa?
Kesimpulan, aplikasi informasi keluar masuknya barang berbasis web telah dirancang dan beralamatkan. Yang kedua, aplikasi informasi keluar masuknya barang mempunyai beberapa menu, diantaranya halaman menu admin, halaman menu user, halaman data alat ukur, halaman indeks, halaman cari, fungsionalitas. Yang ketiga, ada fungsionalitas pada aplikasi tersebut sukses semua, yang dimana artinya semua skenario yang telah dibuat berdasarkan use case berjalan semana mestinya. Ya, udah ya. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih kepada Saudara Rizal Abdurrahman, Rizal Abdurrahman yang telah mempresentasikan walaupun sangat sederhana dan sangat bermasalah ya karena tidak ada PPT-nya. Mohon izin Bapak Penguji, Bapak HM Syafarudin Mata Putra untuk segera melaksanakan penugasan untuk menanyakan, mempertanyakan atau memberi tanggapan terhadap pelaksanaan seminar kerja praktek yang dilaksanakan oleh M. Rizal Abdurrahman. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Rizal kayaknya persiapannya kurang nih ya. Ya, Pak, mohon maaf, Pak. Harusnya dari tadi udah disiapkan, jadi pas giliran presentasi udah ada. Iya, tadi udah dibuka linknya dari jam 4, Pak. Saya minta PPT-nya masa bisa hilang, masa bisa kehapus? Kan biasanya bisa kesimpan lah Mas di data komputernya. Ini kamu di penelitian ininya magang MBKM bukan yang di Telkom ya? Yang dapat yang di Telkom bukan? Apa Ya, di Telkom, Pak. yang dapat program MBKM itu? Bukan, Pak. Magang biasa. Oh, bukan magang MBKM. Bukan. Oh, jadi nggak melalui tes yang MBKM ya? Bukan, Pak. Ini judul apanya? Judul penelitian kamu ini apa sih sebenarnya? Tadi nggak kamu jelasin judul penelitian kamunya, kerja praktek di situnya apa? Tadi nggak dijelasin di awal. Oh ya, Judulnya, Pak, jadi judulnya perancangan dan pembuatan sistem informasi menggunakan aplikasi QR Code di divisi transmisi Telkom Test Host. memang itu kamu ngambil judul itu kemauan kamu sendiri apa gimana? Atau misalnya dari pihak Telkom sendiri yang minta penelitian materinya itu atau gimana ya? Nah, jadi kan di sana ada proyek pembuatan aplikasi. Nah, di sana juga saya belajar manajemen proyek, tapi manajemen proyek teknologi, jadi Pak ke arah IT. Terus disaraninnya juga bikin laporan. Soalnya kok hilang? Gimana, Pak? Halo? Iya, Pak. Nah, apa tadi nge-restart atau apa ini? Enggak, Pak. Ya tadi kamu penelitian di sana itu membuat itu atas kemauan kamu sendiri atau memang ada proyek di Telkomnya sendiri itu? Oh, jadi
di sana kita ada proyek membuat aplikasi. Nah, di sana juga belajar Pak manajemen proyek, tapi manajemen proyek lagi yang mengarah ke IT Pak. Ya sebenarnya sama aja konsepnya, mau IT mau apa, manajemen proyek mah sama aja. Itu dasar-dasar teorinya sama aja, nggak jauh beda. Informatika juga belajar juga manajemen proyek. Iya Pak. Itu kamu tadi tidak menjelaskan itu tadi flowchart itunya, flowchart proses proses pembuatan softwarenya itu apa aja yang diperlukannya, kamu tidak menjelaskan di situ. Tadi kamu cuman menampilkan gambar-gambarnya saja, betul. Itu juga tidak menampilkan apanya. Coba kamu jelaskan flowchart proses pembuatan programnya itu bagaimana ya. Itu juga coba saya mau lihat programnya itu yang runningnya mana, coba bisa ditampilkan ya, coba. Yang program yang kamu buat itu coba saya mau lihat tampilan runningnya. Proses runningnya. Saya jadiin host ya. Stop share dulu. Jadi, jadi co-host. Ya, itu bisa sharing, enggak? Ya, biar bisa menampilkan Pak Iwan, kasih jadi co-host. Udah ini. Maaf Pak, nggak bisa Pak. Nah, Oh, ini sudah. bisa harusnya. Share screen. Jadi kamu ngejelasin softwarenya gimana nanti? Software kamu yang kerjakan. Maaf Pak, apakah sudah ada? Yes, udah ada. Coba langsung jelaskan aja ke Pak penguji, Pak Safarudin Maputra. Mangga. Di sini ada flowchart aplikasi. Jadi gimana sih aplikasi berjalannya? Nah, ini ada start. Apakah Anda admin? Jika admin, masuk ke halaman login, input username dan password. Jika valid, masuk ke halaman home admin. Jika tidak valid, balik lagi ke input username dan password. Setelah masuk ke halaman home admin, masuk ke halaman input pinjam aset, lalu input data scanning aset dan data diri admin, lalu database, lalu bisa logout. Jika visitor atau tamu, masuk halaman tamu, input data scanning, input data scanning, lokasi dan data diri database, lalu finish. Di sini ada perancangan aplikasi. Yang pertama ada Google Chrome sebagai preview coding. Yang kedua ada MySQL sebagai database. Dari program ini digunakan untuk menyimpan data-data yang digunakan dalam aplikasi. Yang ketiga ada Sublime Tree, digunakan untuk editor kode backend. Yang keempat ada Visual Studio Code untuk editor front end. Yang terakhir ada label editor untuk membuat barcode. Itu yang ngebuat itunya kamu sendiri atau sama anak informatika kamu itu? Informatika. Soalnya kamu ngejelasinnya nggak bisa. Informatika Pak. Jadi harusnya kamu ngejelasin presiden diagramnya aja, kamu proses manajemen proyeknya aja. Coba kamu jelaskan gimana prosesnya. Iya, jangan aplikasinya. Kalau aplikasinya kan wilayahnya. Kalau kamu nggak bisa aplikasi, jangan kamu ngejelasin. Tadi malah jadi nggak benar.
penjelasannya. Jadi misalkan bagi-bagi nih, kamu di sana magang informatika buat softwarenya, kamu ngebuat apa misalnya berkaitan industri, manajemen proyeknya, atau penugasan, atau apa, yang itu aja yang kamu jelasin. Dan kontribusi kamu dari penelitian ini apa gitu. Kan ini bisa aja kan penelitian bersama, jadi kamu lebih titik beratnya membantu di bidangnya apa gitu. Kalau kamu ngejelasin softwarenya mungkin kamu nggak bisa. Kecuali kalau kamu belajar benar ya. Memang ngerti banget gitu. Coba kalau nggak gitu aplikasinya aja, coba aplikasinya coba dijalankan coba. Contoh aplikasinya dijalankan coba. Saya mau lihat aplikasinya. Coba kamu jalankan aplikasinya, masukin datanya apa gitu. Yang dibutuhkannya apa, yang dicari apa itu ditampilkan coba. Bisa nggak? Oh, maaf Pak, Aplikasinya. Soalnya kan kamu buatnya sistem informasi, jadi kamu harus bisa menampilkannya. kalau buat aplikasi tersendiri di hostingnya atau dirilisnya paling Februari Pak. Soalnya belum beres semua. Magangnya juga belum beres Pak. Soalnya belum beres. Belum Pak. Konsepnya aja lah, coba kamu jelasin konsep teknik industri dalam kerja praktek kamu yang kamu laksanakan itu apa aja ya, yang bisa kamu kontribusikan dalam penyusunan kerja praktek ini. Paling membuat rancangan anggaran biaya sama estimasi waktu supaya lebih efektif sama efisien. Ya coba jelaskan coba. Berdasarkan kerja praktek yang udah kamu lakukan, itu apa aja, misalnya contohnya datanya apa, kamu olah menjadi apa gitu, menghasilkan. Sebenarnya kalau kamu bisa tidak terlalu menguasai, harusnya jangan diambil materi ini tadi, materi yang lain yang kira-kira kamu kuasai, yang sederhana aja, nggak perlu pusing susah-susah. Baik Pak. Cerita aja yang kemarin dilakuin di sana selama 3 bulan, dari minggu pertama ngapain, minggu kedua ngapain gitu, Kang. Itu aja. Iya, yang kegiatan kamu aja selama kamu di sana tuh ngapain aja gitu. Dari ininya aja, jadwal kegiatan kamu minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, bulan kedua itu apa aja yang dilakukan? Dari minggu pertama Pak, ditempatkan di divisi transmisi dan diperkenalkan oleh pembimbing, membuat PPT dari yang kita pelajari, yaitu mempelajari oscillator atau sistem komunikasi optik atau sistem komunikasi radio. Lalu membuat PPT yang telah ditugaskan, ditambah materinya dengan sistem komunikasi, jaringan telekomunikasi, penggunaan spektrum radio. Lalu mengedit dokumen hasil uji, membantu merevisi dokumen, membantu mengedit dokumen, mengisi dokumen DHU, dan menambahkan aktivitas, merevisi dokumen, membantu membereskan ruang breakout, memindahkan dokumen, mengisi dokumen,
merevisi dokumen dari dokumen lama ke dokumen baru, pemberian tugas tentang CISPER 35 dan dipresentasikan membuat dan mempelajari tentang CISPER 35. Udah itu aja ya kegiatan kamu ya? Iya Pak, yang minggu awal sama minggu kedua paling itu aja. Kayaknya cukup Pak Iwan nih, kayaknya belum siap nih si Rizal nih. Ya, terima kasih. Nah. Nanti Muhammad Abdurrahman Rizal mohon membuat PPT ya, presentasi yang lengkap. PPT-nya jangan dari PPT online, tapi PPT yang silakan mau biar keren-kerenan ngambil dari online. Yang penting di-download dan di-save sebagai PPT. Jangan main di situ, Baik. kalau di situ nanti begitu online-nya habis masanya atau hilang atau apa, hilang semua. Ya tahu ya Rizal ya. Baik Pak. Ya, nanti setelah itu kirimkan ke Pak WA Pak Putra, mangga. Atau kirimkan ke WA saya dulu, nanti biar saya yang lapor ke Pak Baik Pak. penguji, Bapak HM Safarudin Mahaputra, STMT. Ya, terima kasih atas perhatian dari Pak Safarudin Mahaputra dan mohon maaf sekali, banyak sekali kesalahan dan kekurangan ya dari kami. Kurang siap ya dalam sidang untuk kerja praktek. Tolong ini menjadi pembelajaran buat teman-teman yang lain ya, untuk betul-betul mempersiapkan diri, segala sesuatunya dipersiapkan jauh-jauh hari dan peralatannya semua dipersiapkan. Selanjutnya kepada Bapak Safarudin Mahaputra, ucapin terima kasih, dan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.